Selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Pastinya baik sih Kak, harusnya. Pasti baik ya Kak Kamalona. Apa kabar Jonathan Silalahi? Baik, luar biasa ya penyertaan Tuhan ya Jonathan. Apa kabar Kakak Bella? Cantik sekali. Ada Iren juga. Hai Iren. Apa kabar Iren? Lambaikan tangan dong. Oke, kemudian ada Andreas, Elnatan, apa kabar? Ada William. Hai Rosi. Ayo Gita, dibuka dong Gita. Graciela, Daniel, Hotma Joshua, apa kabar? Ada Bang Adrian, apa kabar Bang Adrian Collins? Baik ya, lagi di ruang belajar sepertinya Bang. Gak apa-apa tetap konsen ya Bang Adrian. William, how are you William? Looks great. Oke, ada lagi nih. Nah ini nih yang lagi mau belajar CD juga. Bang Daniel, apa kabar? Ada juga kakak Clara. Kakak Clara apa kabar? Dibuka kameranya dong kakak. Ada Edward, apa kabar Bang Edward? Lagi mau belajar CD juga ya? Good. Oke, ini cantik dan ganteng-ganteng semua siap memuji Tuhan. Cuma ini ada yang belum buka nih. Ayo Bang Deril Sianipar, Kakak Cynthia, ada Kakak Anak. Lalu konsisten buka kamera nih. Halo Kakak Sarah, yang lagi siap-siap juga mau belajar CD nanti ya. Ada juga ini ada Bang Richard, kelas 3 SMP. Kemudian Bang Riko, mana kameranya Bang Riko? Terima kasih sudah buka kamera ya. Ini namanya Kristina, tapi kayaknya bukan Kristina deh. Nah, apa kabar Ratu Sinaga? Dibuka dong kameranya Ratu. Thank you Kakak Karen. Tinggal kita nunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Lagi masuk nih, semakin banyak. Ada lagi. Kakak Ingrid dibuka dong Kak Ingrid. Kak Gresela, yuk dibuka. Hai Kak Lucy. Kak Lucy, kalau udah sempat nanti rekaman ya, buat lagu pujiannya udah masuk di daftar nih. Kak Malona, seminggu ini gimana perasaan kakak? Bersyukur banget sih, sampai minggu ini tuh kita masih sehat, masih bisa ada beribadah sekarang. Iya, tapi kegiatan sekolah padat ya Kak, udah mulai ada yang ujian ya? Iya, padat banget sih Kak. Iya. Tugas-tugas makin numpuk, terus UTS. Apakah alasannya masih UTS dan masih ulangan itu? Makanya sebagian teman kita belum buka kamera nih. Yang namanya Anggi, dibuka dong Anggi. Kita kan kangen ya Kak? Iya. Walaupun udah lupa mukanya Kak. Udah lupa ya? Iya, aduh, makanya. Mereka mungkin susah melihat kita karena kita pakai masker. Tapi kita harus pakai masker nih teman-teman. Karena kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian kita diperbolehkan mengadakan ibadah online. Tetap memperhatikan prokes, pakai masker, jaga jarak. Mencuci tangan, menghindari kerumunan. Ada jarak ini 1,5 meter. Kita sudah siap semua ya. Coba Alkitabnya disiapin. Alkitabnya supaya kita nanti nggak lari-lari pas mau khotbah pendeta nanya Alkitabnya di mana. Kita siapkan nanti ya. Tema kita hari ini luar biasa loh. Kasih karunia Allah yang menghidupkan. Benar nggak Kak? Benar banget sih Kak. Karena kalau kita berjalan tanpa kasih Tuhan rasanya ada yang kurang ya. Kosong. Nah ini kosong juga kayak yang belum buka kamera nih Kak Kara. Dibuka dong. Kak Eslina Tobing, dibuka dong. Yuk, kita nih punya perjanjian tidak tertulis ya Kak. Kalau sudah jumlah yang buka kamera sampai 70, baru kebaktiannya rasanya gimana gitu ngelihat teman-teman ada benar. Takutnya nyalain sambungan Zoom tapi nggak ada di tempat ya Kak. Tidur lagi Kak, jangan. Iya, dilanjut di bawah selimut. Ayo dong Kak, ayo. Ketika kita mempersiapkan diri kita buat Tuhan, pastikan Tuhan juga melihat wajah kita ya. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah buka kamera, kakak-kakak, abang.
tentunya Tuhan akan melihat senyuman, melihat hati kita, melihat kesiapan kita. Kita siap memuji Tuhan ya? Kita siapkan hati kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan buka mata hati kami karena kami siap memuji. Yuk Bang Sonang dan Kakak Febri, kita siapkan lagu kita yang pertama. Open the eyes of my heart, Lord. Sama-sama nyanyi ya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Semangat semua. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Kita ulang yuk. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Sekali lagi. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Ulang lagi ya. Yuk semua. Open the eyes of my heart, Lord. Ayo semua. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Holy lagi ya. Kita ulang. Holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Puji Tuhan. Semakin banyak lagi yang buka kameranya. Bagaimana rasanya ketika kita bilang kepada Tuhan, Tuhan bukalah mata hati saya siap menghadap-Mu, saya siap mendengarkan firman-Mu. Sesungguhnya kalau kita sudah menyatakan bahwa kita siap, baiklah kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jadi tolong kalau masih ada yang bercabang-cabang nih, handphone, matikan dulu aplikasi di luar Zoom. Kemudian
pastikan ketika nanti kita mulai firman Tuhan, teman-teman juga sudah mempersiapkan Alkitabnya ya. Luar biasa nats yang akan kita dengarkan pada hari ini. Kasih karunia Allah yang menghidupkan. Kalau bukan karena Allah yang memberi kita kesempatan hidup, memberikan kita nafas hidup secara gratis loh adik-adik teman-teman. Can we imagine kita mungkin gak bisa kebaktian hari ini. Mungkin kita sedang terbaring sakit. Ya, Atau benar, mungkin kita sedang tidak merasa fit, lemah. Tapi percayalah hari ini semua sukacita, ya enggak? Coba boleh dikasih jempol semua dari jauh kelihatan? Wow, saya senang nih. Kita menunggu sampai 100 nih, masih 86. Ayo mudah-mudahan teman-teman yang lain, wakernya berbunyi dan segera munculkan di Zoom. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini ya Kakak Malona. Iya, Kak. Kita awali dengan saat teduh. Kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah pada siang hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Puji Tuhan, semakin banyak lagi yang bergabung. Ini pasti karena setiap orang rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita seminggu ini sudah banyak beraktivitas dan kalau teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semua sadar, kalau karena kuat gagah kita tidak mungkin loh kita bisa melewati hari-hari dengan kesehatan yang sekarang kita miliki, dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan karena sebagian sudah melalui ujian ya, melalui ulangan ya Kak ya. Iya, Kak. Dan bagi yang masih mau ulangan Kak, pesan Kakak apa? Harus tetap semangat sih dan utamain kejujurannya. Kejujuran ya Kak? Waduh benar, tantangan sekarang ya Kak? Iya, apalagi ini kan, jadi gampang, nggak ada yang ngawasin. Terus internet lancar, tinggal searching-searching, nggak boleh ya teman-teman. Justru disitulah Tuhan menguji kita ya Iya, Kak. Kak, bener Meskipun teknologi mempermudah kita, tapi ada ujian lagi dari Tuhan. Seberapa jujur kita semua, seberapa kita menghargai kemurahan Tuhan dan tidak menyalahgunakannya, ya nggak Iya, Kak? Oke, nah tadi kita bicara betapa luar biasa ya Tuhan ciptakan teknologi ya. Padahal tidak satupun di antara kita umat manusia mengantisipasi pandemik berlangsung hampir setahun loh Kak. Iya, Udah setahun bahkan lagi ya? udah mau setahun. Udah setahun ya. Jadi kita sama-sama kita agungkan Tuhan kita yang luar biasa. Kita sama-sama naikkan pujian. Ode bata tunglongang rohaku. Betapa kita kagum akan kebaikan dan kemurahan Tuhan ya. Ode bata tunglongang rohaku. Molo bereng nati nompami. Saluhut bintang hilap dohot rombut. Maka tindak kon hasang apun. Marende au. Marende au Tuhan memuji ho. Ode bata sangat doho. Marende au Tuhan memuji
kebaikan Tuhan. Molohui not bagani holongmu mari te Jesus natar siwangi anak sasadami ode bataku dilehon hon manobus jomai. Kita puji Tuhan. Marende au Tuhan memuji ho sungguh-sungguh ode bata sangat doho. Marende au Tuhan memuji ho ode bata sangat doho. Ode bata. Ode bata sangat doho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu. Dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, puji Tuhan. Tuhan mendengar kerinduan kita semua. Saat ini sudah ada 107 sahabat-sahabat kita, keluarga remaja HKBP Jatiwaringin yang bersama-sama beribadah. Luar biasa ya Kak Malona. Puji Tuhan, Aduh, Kak. kalau bisa ketemu langsung pasti Kakak pengen peluk satu-satu, tapi nggak boleh juga ya Kak langsung ya. Tapi gini ya teman-teman, angka 107 itu juga satu pencapaian yang harus kita pertahankan karena kita punya kerinduan. Bukan karena mengejar jumlah ya Kak ya. Seringkali kita dipertanyakan jumlah atau kualitas. Kuantitas atau kualitas? Kualitas sih Kualitas ya, harusnya. tapi bukan berarti bahwa kita menurunkan standar kita karena udah nggak ada tantangan nomor nih, nggak ada angka nih gitu ya. Tetap dalam kehidupan kita sebagai pelajar, kita punya tanggung jawab menunjukkan kualitas sebagai remaja Kristen ya Kak. Iya, Kak. Harus mencontoh Tuhan Yesus di hidup kita. Iya benar-benar, apalagi kita mau menjelang Paskah Paskah. ya, banyak hal-hal yang perlu kita renungkan betapa baik Tuhan itu buat kita ya Kak Iya, ya. Kak. Di saat seperti ini Tuhan masih melindungi kita keluarga besar remaja HKBP Jatiwaringin. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu yang benar-benar kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku sungguh kagum, aku sungguh hormat akan Engkau. Karena Tuhan tuh baik banget Kak. Nyanyi aja nggak cukup ya Kak. Iya, benar Berdoa banget aja sih, nggak cukup, tapi buktikan dengan perbuatan, dengan tindakan kita. Yuk kita nyanyi sama-sama.
tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajar untuk mengerti, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama kita nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita nyanyikan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tadi kita sudah dengar ya bahwa kita bilang kepada Tuhan bahwa buat Tuhan saja hidup kita. Nah, kalau kita sudah menyatakan bahwa kita kagum, kita nyatakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa, sekarang kita nyatakan dalam lagu Diau Maho Tuhan. Bagaimana kita katakan, Tuhan hari-hari saya biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang pegang saya, Tuhan yang ikut segala perkara yang kita alami ya Kak. Tuhan yang mengatur semua jalan hidup kita. Belajar, berteman. Apalagi Kak, persoalan hidup ya. Persoalannya apa sih Kak remaja? Mental sih Kak sebenarnya. Oh ya? Iya. Ya pokoknya apapun pergumulan teman-teman semua adik-adik, bawa ke dalam tangan Tuhan ya. Katakan bahwa Diau Maho Tuhan, kepadamu-lah aku berserah ya. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Pada
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kalau tadi Tuhan sudah berjanji akan membebaskan kita dari dosa, dan Tuhan yang menjadikan kita sempurna, suci kembali, kita juga diminta Kak untuk menyatakan komitmen kita bahwa kalau kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita jangan lagi berontak. Kita harus hidup menurut peraturan dan perintah Tuhan. Jadi enggak lagi mau saya, tapi kita serahkan sama Tuhan. Kita nyanyi lagu apa ya Kak? Seperti yang kau ingini. Ya. Jadi kita bilang sama Tuhan. Kita berserah sama Tuhan kalau kita mau dibentuk sama Tuhan. Jadi sesuai apa yang Dia inginkan. Karena kita sebenarnya nggak ada apa-apa tanpa Tuhan ya Kak ya. Kita hanya barang fana. Oke. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Bilangan pasal 21, mulai ayat 4 sampai dengan ayat ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberiu untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Gimana teman-teman? Sudah lebih sukacita lagi dong. Kita tadi sudah dengarkan janji Tuhan, kita sudah dengarkan lagi pernyataan Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ya Kak. Iya, Kak. Jadi sebenarnya sih kemanapun kita pergi, Tuhan tuh pasti ada sama pasti kita. ada ya. Lari kemana juga Tuhan tahu ya. Iya, Tuhan juga tahu. Oh, Tuhan tuh baik banget. Jadi jangan coba lari dari masalahmu, tapi melarilah kepada Tuhan. Bawa masalahmu, bawa persoalan kita hanya ke Kepada dalam Tuhan. tangan Tuhan ya. Jangan lari ke yang lain. Jangan lari ke sahabat kalau kamu sendiri tahu sahabatmu punya persoalan, ya enggak? Larilah kepada Tuhan lewat doa, lewat pujian, lewat kesungguhan, dan lewat tanggung jawab dan talenta yang Tuhan berikan ya Kak ya. Iya, Kak.
Sungguh indah ya Kak ya, ada lagunya tuh Kak, sungguh indah. Aku baru tahu Kak, Baru ada tahu? lagunya. Yuk kita Iya. sama-sama nyanyikan, teman-teman pasti udah pada tahu nih lagu Sungguh Indah. Karena lagunya tuh benar-benar mengingatkan kita, kemanapun engkau pergi, menjauhi rohmu yang suci, nggak bakal kemana-mana, Tuhan pasti tangkap kita lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan Tuhan sungguh dekat. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Besar pengorbananmu Tuhan. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah. Sungguh indah, Sungguh indah Tuhan. sungguh indah, sungguh indah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Kak, seminggu ini banyak pengumuman nggak sih? Banyak banget. Banyak banget ya. Iya. Tapi pengumuman tuh sebelumnya kalau kita mau ini ya Kak ya, mau kita mulai, kita ingat nih ada teman kita yang udah kirimkan kesaksian pujian. Iya Kak, kalau nggak salah namanya tuh Iren. Ya, Iren Kak, Tambubolon. ngomong-ngomong, sebenarnya kan bisa semuanya bisa daftar ya Kak ya. Nanti bisa Kak. dibantu juga. Tapi kalau yang sudah punya video klip, daripada video klipnya buat TikTokan, gak jelas juntrungan ya. Buatlah suara indahmu, buatlah talenta musikmu untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama saksikan pujian dari saudara kekasih kita, Iren Boru Tampubolon. Tuhan karuniakan kita suara bagus, kembalikan semua talenta yang diberikan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kita saksikan sebelum kasih pengumuman ya Kak. Iya Kak. Coba semuanya perhatikan dan siap-siap untuk daftar ya. Kasih yang melebihi
Puji Tuhan, luar biasa talenta yang diberikan Tuhan kepada saudara kita, Iren Boru Tampu Bolon, dan dia dengan sukacita memberikan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu adik-adik, sahabat-sahabat remaja, semua juga meluangkan waktu sejenak untuk memuji Tuhan dan membagikan berkat suara yang indah, talenta bermusik, talenta seni yang dimiliki untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya Kak. Iya. Sekarang tiba kita ke pengumuman Kak. Oke, jadi pengumuman kita yang pertama kita mau ngucapin makasih dulu buat Iren Tambu Bolon atas kesaksian pujiannya, bagus banget, memberkati kita semua yang mendengar. Terus yang kedua, aku mau memperkenalkan pelayan di minggu ini. Di MC ada aku sendiri, Malona Sianturi, dan partner aku ada Kamila Borusida Butar. Nanti khotbah kita akan dilayani oleh Amang Pendeta Donald Situmorang, dan liturgis kita kali ini dilayani oleh Inang Sintua Nyonya Siboro Boru Simar Mata. Pemusik ada Bang Sonang di gitaris dan ada Febri Huta Barat di keyboardis. Di balik layar, multimedia ada Bang Sando dan tim, dan perlengkapan ada Bang Andre Arwan. Terus pengumuman yang ketiga, aku mau ngingetin teman-teman untuk terus menjalani 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Yang keempat, kita harus terus mendoakan dan memberi dukungan serta semangat kepada teman-teman dan keluarga kita yang terisolasi, baik isolasi mandiri, di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan kesembuhan. Amin. Yang kelima, aku mau ingetin teman-teman terus untuk setiap minggunya tetap setia ngikutin ibadah remaja yang dilaksanakan setiap minggu jam 11 via Zoom meeting. Yang keenam, aku mau ucapin selamat ulang tahun buat teman-teman remaja semua yang berulang tahun di minggu ini, kiranya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Yang ketujuh, persembahan. Sekarang persembahan kita tuh metodenya berubah ya teman-teman, jadi kita bakal ngasih persembahannya ke orang tua, dan orang tua akan transfer ke Bank Mandiri dengan rekening 006 00 88 00 8440 atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin. Aku ulangin ya, transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 006 00 88 00 8440 atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin. Dan pengumuman yang terakhir nih Kak, aku mau infoin buat teman-teman remaja semua yang mau memberikan kesaksian pujian kayak Iren tadi, itu tuh tinggal infoin ke kita. Kalau bingung mau rekaman di mana, terus gimana editnya, infoin aja karena seksi remaja dan pendamping remaja semua bakal bersedia buat nolong kalian semua. Pasti. Dah, itu aja sih Kak. Satu lagi dong Kak. Takut, Pak. Teman-teman, kalau nanti ada hari Jumat libur, Jumat Agung, Oh iya. jangan pergi kemana-mana. Kan kita masih ikutin protokol kesehatan ya. Mentang-mentang ada hari kejepit terus keluar kota, janganlah ya. Mending kita di rumah, ada kebaktian. Iya, ada kebaktian remaja Jumat Agung. And then, jangan juga kemana-mana tanggal 27 bulan Maret, ada kebakbul. Oh iya, ada kebakbul. Jadi ada 2 tanggal penting nih di luar jadwal hari Minggu. Teman-teman catat ya. Prioritaskanlah Buletin waktunya. di kalender, buletin. Ya, buletin ya. Kalau perlu di alarm di set, oke? Kalau kebaktian bulannya jam 7 kan Kak? Jam 7 malam. Tanggal 27 hari Sabtu. Kalau Jumat Agung nanti kita informasikan melalui tim Humas ya. Iya. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, nanti kumpulkan lewat mama, papa atau mau transfer bagi yang sudah punya M-Banking. Kita sama-sama nyanyi. Berkat kemurahan-Mu, kita ingat Tuhan tuh baik, gak ada yang kurang. Dan yang patut kita sampaikan bersama-sama adalah tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan
Adik-adik remaja, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis pada kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita buka Alkitab kita masing-masing, Efesus pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adik-adik remaja sekalian, terlebih pelajar CD semua, tolong dibuka dulu kameranya, karena sudah lama kita tak berjumpa. Ya, tiru kalian si Edward. Edward terus itu, buka video. Ya, oke, udah semua pelajar CD? Ya. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita semakin membutuhkan orang-orang yang baik. Kita sangat membutuhkan orang yang baik. Kita sendiri juga membutuhkan teman yang baik. Kita membutuhkan keluarga yang baik. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita yang baik. Kita mengharapkan orang-orang baik. Dan firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita adalah buatan Allah. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Seharusnya di mana ada orang Kristen berada, di situ ada orang baik dan melakukan kebaikan.
Jadi kehadiran remaja Kristen sebenarnya harus diingat bahwa kehadirannya adalah kehadiran orang baik. Artinya, di mana kamu berada, berarti kamu adalah orang baik. Di mana remaja Kristen berada, berarti harus menunjukkan perbuatan baik. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang, kita mengatakan saya masih remaja, kemudian dikatakan bahwa buatan Allah diciptakan untuk pekerjaan yang baik, harus ditanyakan sekarang apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kamu lakukan? Jangan berpikir cukup hanya melakukan perintahnya atau tidak melakukan yang tidak baik, itu enggak cukup. Kita akan merasa bahwa diri kita adalah orang-orang yang baik, perasaan baik, padahal kita tidak membuat apa-apa terhadap orang. Itu tidak cukup. Yang penting sekarang setiap orang harus mengingat kehadiranmu dimanapun berada harus berbuat baik. Karena Tuhan menciptakanmu untuk itu. Kalau ditanya sekarang, Rosiana, apa yang sudah kamu lakukan? Marta, perbuatan baik apa yang sudah kamu lakukan? Hana, perbuatan baik apa yang sudah kamu lakukan? William, apa yang sudah kamu lakukan? Jangan-jangan belum ada. Jangan-jangan hanya kita yang kita pikirkan. Kita merasa kita sudah beribadah, kita merasa kita sudah berdoa, dan kita merasa perasaan baik. Saya adalah orang baik. Padahal terhadap orang lain, kita tidak berbuat apa-apa. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, siapa yang tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, berdosa. Berdosa. Itu dia. Oleh sebab itu kenapa harus berbuat baik? Karena yang ada pada kita adalah karunia Tuhan. Kita sudah dibaikin, kenapa enggak mau menjadi baik? Makanya Paulus mengingatkan orang-orang pada waktu itu. Berbagai macam orang di sebuah kota yang sudah maju, berbagai budaya yang berkembang, atau pengetahuan sudah berkembang, tetapi perilaku orang juga bermacam-macam. Termasuk hal-hal yang tidak baik berkembang di sana. Karena beragam orang ada di sana. Makanya Paulus takut ketika banyak orang di sana dengan perbuatannya masing-masing, dengan sikapnya masing-masing, dengan kebiasaannya masing-masing, Paulus takut bahwa orang-orang percaya akan kehilangan identitasnya. Makanya Paulus mengingatkan ini. Orang Kristen adalah buatan Allah. Diciptakan untuk berbuat baik. Itu dia. Makanya diingatkan kembali, kenapa harus berbuat baik? Itu adalah respon orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Karena diingatkan dahulu kamu sudah mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Diingatkan bahwa dahulu sudah mati. Tetapi di dalam Kristus Yesus sudah dihidupkan kembali. Itu karena apa? Bukan karena perbuatan kita sendiri. Tetapi itu adalah inisiatif Tuhan. Karena kasih karunia-Nya yang besar. Makanya kita mendapatkan kasih karunia itu, maka mendapatkan hidup. Bahkan bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi kasih karunia Allah juga akan menyediakan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Ya, kasih karunia. Siapa yang selalu bersyukur atas kasih karunia yang diberikan Tuhan? Ada orang-orang yang lupa bersyukur. Biasanya orang-orang yang lupa bersyukur atau tidak mau bersyukur karena dia enggak menyadari berkat Tuhan, karunia Tuhan. Tapi ada orang yang hal-hal kecil pun disyukuri.
Karena ia merasa ini adalah kasih karunia Tuhan. Ada orang, syukur Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dia sehat, dia mengatakan puji Tuhan. Dia dapat melalui ujian, dia katakan puji Tuhan. Ada orang yang bersyukur senantiasa, Tetapi ada orang yang nggak ingat bersyukur. Karena mungkin dia nggak melihat bagaimana kasih karunia Tuhan terus melimpahi hidupnya. Oleh sebab itulah firman Tuhan saat ini, hai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, yang menyadari kasih karunia Tuhan, apa yang sudah kau buat? Perbuatan baik apa yang sudah kau buat? Jangan katakan saya masih 13 tahun, 14 tahun, apalah yang bisa saya buat. Karunia Tuhan yang kamu terimalah, yang akan kamu bagikan. Karunia yang membuat kamu baik itu, dan kamu akan membuat baik orang. Karunia yang kamu rasa baik itu, dan kamu akan membagikan yang baik itu kepada orang. Karena kadang-kadang atau faktanya kita nggak selalu sama. Kita menerima karunia, tetapi karunia yang kita terima tidak selalu sama. Mungkin ada yang menerima karunia 10, ada yang menerima karunia 100, ada yang menerima karunia 1. Oleh sebab itulah, semua harus berbagi. Semua harus saling memberi. Jadi kita harus ingat bahwa kamu itu ibaratnya sudah distempel harus berbuat baik. Ya. Kamu diciptakan memang harus berbuat baik. Berarti kalau ada orang-orang yang belum berbuat baik, berarti dia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan ketika Tuhan membuatnya, ketika Tuhan menciptakannya. Karena tujuan Tuhan menciptakanmu dalam firman ini, ya dipersiapkan Allah untuk berbuat baik. Dengan cara itulah kita mensyukuri kasih karunia Tuhan yang membuat kita berharga. Yang dahulu mati karena dosa-dosa, tapi di dalam Kristus dihidupkan kembali. Yang dahulu tidak berharga, tetapi di dalam Kristus menjadi berharga. Kita menjadi berharga dibuat oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya. Kenapa kita tidak bisa berbuat baik? Ya, itu dia. Sekarang mari renungkan. Mari renungkan apa yang sudah kamu lakukan. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Pasti ada yang bisa kamu lakukan. Ada yang bisa kamu lakukan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Siapa yang sering melihat orang susah di sini? Ada? Siapa yang sering tergerak hatinya, kemudian berbelas kasih? Siapa sering memikirkan bahwa dirinya harus memberi manfaat kepada orang lain, manfaat yang baik? Siapa sering memikirkan, oh saya bisa ini, saya akan bagikan. Itu hanya bisa dipikirkan oleh orang-orang yang menyadari kasih karunia Tuhan. Kalau dia tidak ingat itu adalah kasih karunia Tuhan, maka tidak akan terpikirkan olehnya untuk berbagi dengan orang lain. Bagi orang-orang yang gak mengingat kasih karunia Tuhan atau tidak mensyukuri kasih karunia Tuhan, dia tidak akan memikirkan atau bahkan tidak akan merasa kasihan terhadap orang lain. Tidak akan. Nah, oleh sebab itu pikirkan itu sekarang. Di mana kamu berada? Berteman dengan teman-temanmu, kehadiranmu membawa kebaikan atau tidak? Kamu di sana menjadi orang baik atau tidak? Karena selalu yang kita pikirkan adalah bahwa kita mendapat sesuatu dari orang-orang yang baik. Sekarang tidak hanya itu. Sekarang kamu memberikan yang baik. Itu yang harus dipikirkan.
Karena kita semua adalah penerima kasih karunia. Siapa yang sering bersyukur di sini? Bagaimana dengan Clara? Sering bersyukur? Apa yang kamu syukuri? Ya, banyak orang sekarang yang susah kan? Makanya ketika kau melihat orang-orang yang susah, masih ini bergetar di sini. Gimana? Diingat-ingat dulu kehidupan yang sudah kamu lalui. Atau kau tanya dulu pada dirimu sendiri, kamu itu orang yang seperti apa? Ya. Pernah berpikir terus memberikan yang baik? Pernah berpikir untuk membuat orang baik? Pernah berpikir untuk kebaikan orang? Yang ada kan orang sekarang kan banyak yang egois. Untuk diriku. Tapi sekarang bukan itu lagi. Untukmu. Untuk orang lain. Cara berpikir seperti itu yang harus kita tanamkan sekarang. Bukan hanya untukku, demi aku, bukan. Tapi untukmu kawan. Untukmu teman. Untukmu sahabat. Untukmu yang gak ku kenal. Bahwa aku akan memberikan yang baik dari diriku. Itu dia. Harus begitu cara berpikirnya sekarang. Itulah tandanya orang-orang buatan Allah yang diciptakan memang untuk berbuat baik. Jadi jangan salah sasaran lagi. Tujuanmu sudah jelas. Kamu dibuat untuk apa? Kamu dibuat Allah untuk apa? Bukan hanya untuk dirimu sendiri. Tetapi untuk berguna bagi orang lain. Itu dia. Supaya bisa seperti itu, ya, ingat kasih karunia Tuhan yang kamu terima. Ya, kasih karunia Tuhan yang telah kamu terima. Jadi perbuatan baik kita tidak pernah akan merugikan kita. Maksudnya kita tidak akan pernah kekurangan. Karena apa? Karena kita senantiasa dalam kasih karunia Tuhan. Kita senantiasa dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah. Itu dia. Ya. Sekarang tolong dulu anak kelas 9 dan kelas 12, tolong dikasih jempol dulu masing-masing kasih jempol dulu. Anak kelas 9 sama kelas 12. Ya. Itu dia harus diingat ya. Harus diingat bahwa saya hadir untuk perbuatan baik. Itu sebagai respon dari kasih karunia Tuhan. Dan banyak-banyaklah bersyukur. Ya. Bersyukur. Kita lihat orang-orang sekarang. Gimana susahnya. Banyak keluarga yang susah sekarang. Sekarang setiap orang harus berpikir melakukan kebaikan dari dirinya masing-masing. Amin. Kita berdoa. Ya, sebelum kita berdoa, sudah kelas 9 dan kelas 12. Ya, kita akan berdoa buat teman-teman kita kelas 9 dan kelas 12. Yang untuk mengikuti ujian ya. Ujian akhir. Ya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas karunia-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur bila saat ini kami bisa beribadah bersama melalui Zoom pada saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami atas kasih karunia-Mu yang telah kami terima dan mengingatkan kami
bahwa kami orang-orang yang menerima kasih karunia itu sebagai buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami, dimanapun kami berada, kami harus melakukan pekerjaan yang baik. Allah Bapa di dalam surga, beri roh-Mu kepada kami, membimbing kami, menghidupi firman-Mu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini semua. Berkati semua kegiatan belajar mereka, studi mereka masing-masing. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terlebih bagi anak-anak-Mu, kelas 9 dan kelas 12, yang akan menghadapi ujian akhir. Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua persiapan. Berikan kesehatan. Biarlah mereka dimampukan untuk menghadapi ujiannya masing-masing. Biarlah Tuhan, hasil yang mereka peroleh membanggakan diri mereka. Terlebih orang-orang di sekitar mereka, keluarga mereka. Mereka mendapatkan hasil yang baik. Dan nantinya mereka akan berguna untuk orang-orang di sekitar-Mu. Jauhkan segala penyakit Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini dalam keadaan sehat, dalam mempersiapkan ujian dan menghadapi ujian nanti. Berikan hati dan pikiran yang tenang. Bahwa mereka juga akan Tuhan ingatkan. Semua anak-anak-Mu yang hidup di dalam Engkau akan mendapatkan masa depan yang baik yang akan Engkau anugerahkan bagi mereka yang setia kepadamu. Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa buat keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau melindungi, senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera. Jauhkan segala penyakit, terlebih virus corona saat ini. Biarlah Tuhan kami jauh dari itu. Dan semua kami, keluarga kami dalam keadaan sehat. Bagi keluarga yang terkena virus corona, bagi orang-orang yang kena virus tersebut, Tuhan kami mohon belas kasih-Mu untuk memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Apapun dapat Engkau lakukan. Oleh sebab itu, kasihani mereka Tuhan. Berikan kesembuhan. Allah Bapa di dalam surga, dengarlah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan, sahabat-sahabat remaja, adik-adik, kakak, abang, dan secara khusus Amang Pendeta Donat mendoakan kita yang akan menghadapi ujian akhir, khususnya untuk kelas 9 dan kelas 12 ya Kak. Iya, Namun demikian, kita juga tetap membawa semua keluarga besar remaja HKBP Jatiwaringin dalam doa pribadi maupun doa syafaat kita untuk semua bisa melalui situasi pandemi ini dengan tetap sehat, dengan tetap bisa beraktivitas dengan baik secara optimal, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan tetap menjadi anak Tuhan yang bisa memberikan contoh ya Kak ya. Kalau tadi Amang Pendeta sudah mengingatkan kita bahwa jangan hidup mementingkan diri sendiri, lihat di sekitarmu, lihat di sekeliling kita, masih banyak yang tidak seberuntung kita.
Dan ukurannya bukan materi aja ya Kak, perhatian. Banyak Kak, Banyak hal. ya. Jadi pesan dari Amang Pendeta tadi, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengingat satu hal Kak. Kalau yang diminta tadi sama Amang Pendeta untuk memperhatikan orang sekeliling kita, untuk merasa bersyukur dan bisa berbagi, perhatian, ya kalau diberkati Tuhan juga dengan ada sedikit materi silahkan berbagi. Tapi yang terutama kita harus ingat bahwa semua itu tidak ada bandingannya karena Tuhan tuh memberikan kita berbagai kemurahan yang lebih dari hidup. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dia berikan keselamatan yang membuat kita bisa seperti sekarang ini. Jadi jangan sia-siakan dan jangan lupakan apa yang tadi sudah dipesankan Amang Pendeta ya. Kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya akan merasa cukup, berlimpah, bersukacita, selalu merasa terberkati. Ya Kak ya? Iya Kak. Kita akan akhiri kebaktian kita sebelum kita nanti akan dipimpin oleh Amang Pendeta untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita sama-sama aminkan bahwa kita akui we are nothing. But because of God, we are somebody. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Kita ulang dan kita yakinkan apa yang kita katakan. kemurahan-Mu Lebih dari hidup. lebih dari hidup, Amin. kemurahan-Mu lebih dari hidup, Maka kita patut memuji Tuhan. bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidup.
Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ayo dibuka kameranya, kita dokumentasikan ibadah hari ini hari Minggu 14 Maret 2021. Ayo semua buka kamera sahabat-sahabat. Ayo kita rindu, kita akan mengingat ini sebagai satu perjalanan di mana Tuhan juga menyertai bangsa Indonesia, bangsa Batak di HKBP Jatiwaringin bisa melakukan ibadah di masa pandemi. Kalau di masa Musa dulu banyak juga penyakit, diajak bebas keluar dari tanah Mesir. Di sini juga Tuhan ajak kita untuk keluar dari ketakutan. Ayo kita buka kamera dan kita foto bersama. Clara, dibuka Clara fotonya. Ratu, yuk Ratu. Yuk, kita mulai ya. Frame pertama, slide. Ayo siap semua, jangan bergerak-gerak. Ya. Nah, 1, 2, 3. Slide kedua, ya. Puji Tuhan lengkap semua kebuka. Ya, slide ketiga. Puji Tuhan banyak juga. Hai Hizkia. Tunggu sebentar Bang, lagi persiapan nih. Claudia, Mas Tiur, Gisela, yuk. Yuk sebentar Bang, lagi buka semua. Gabriela, apa kabar? Daniel, yuk. 1, 2, Hizkia, 3. Slide keempat. Foto juga Bang. Oke, slide kelima. Udah ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati sayang.